Jadi kalau jenengan sholat itu berarti bersyariat, melaksanakan syariat. Sholat, kita puasa itu berarti kita melaksanakan syariat puasa. Kan syariat itu ada hukum-hukum nggih. Sholat ini hukumnya wajib, ada rukun, ada syarat, ada yang membatalkan. Puasa begitu, waktunya kapan dan sebagainya. Itu kan semua diatur. Itu syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level kedua itu thariqah. Tarekat. Tarekat jangan dulu langsung, nanti saya jelaskan. Enggak sengeri yang dibayangkan orang. Di sini ada kok keterangannya, saya bukan membuat-buat gitu. Kalau thariqah itu bagaimana? Tarekat itu bagaimana? Tarekat itu qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amali. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah itu kan jalan, Pak. Tarekat itu jalan artinya. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wal amal, dengan dasar ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Banyak sekali nih dalil dari Al-Qur'an wal hadis yang menyebutkan tentang kewajiban kita berilmu, kewajiban kita belajar, menuntut ilmu, dan kemudian mengamalkan ilmu yang kita miliki untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ridhonya, menuju surganya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajarilah ilmunya bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Masalah amal, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, sampai akhir ayat. Siapa yang beramal, man amila sholihan, beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, sampai akhir ayat. Kemudian juga dalam Al-Qur'an sebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman orang yang berilmu tanpa beramal. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kedustaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu mengucapkan apa-apa yang tidak kamu amalkan. Ini semua dalil thariqah, tarekat dalam arti ini. Kita itu menuju pada ridha Allah, menuju kepada kecintaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Nopo? Bekalnya nopo? Ilmu dan amal. Nggak ada yang salah toh, makna thariqah seperti ini, dan juga makna syariah tadi. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu wahiyya al-ilmu bi bawatinil umuri wahiyya thamaratuha. Ma'rifah niku maksudipun napa? Ilmu, mengilmui, mengetahui akan bawatinil umur, mengilmui tentang rahasia-rahasia perkara, rahasia-rahasia perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kenapa kita harus sholat? Hikmahnya nopo? Rahasia-rahasia sholat itu apa? Filosofinya nopo? Kenapa kita puasa? Kenapa puasa itu begini? Oh, menahan lapar, haus, menahan ini itu. Itu apa filosofinya? Rahasia-rahasianya, asrornya. Di balik itu sebenarnya tidak sekedar kita puasa tok gitu, enggak. Oh, rahasianya salah satunya supaya kita itu bisa merasakan orang yang susah, orang yang tidak makan itu beratnya seperti ini. Orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kurang beruntung seperti kita, oh kita bisa merasakan apa? Fakir miskin akan kesusahan itu, sehingga muncul sifat empati, sehingga muncul sifat apa? Mudah membantu kepada orang-orang yang seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, tiga hal ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, asal memang dimaknai dari kacamata yang benar. Tapi kalau ada kasus misalkan memang ada, kita nggak menutup mata, ada yang kemudian diselewengkan makna-makna ini gitu. Seperti misalkan makna hakikat umpamanya. Ada yang mengatakan seorang itu kalau sudah sampai level hakikat, katanya begitu gitu. Nek pun sampai level tertinggi hakikat niku orang itu sudah terlepas dari kewajiban. Ndak sholat boleh, ndak puasa boleh, ndak zakat boleh, terus maksiat
jadi halal katanya sudah sampai hakikat. Dalam arti katanya ada yang mengatakan itu pada level hakikat ini level wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Jadi dia mendaku Allah itu sudah bersemayam pada dirinya sehingga dia itu Allah, Allah itu adalah dia. Kalau seperti ini bagaimana kita katakan secara sorohatan, secara gamblang, jelas, lugas bahwa ini kekufuran. Dan orang yang mengaku seperti itu kufur, dia murtad, keluar daripada Islam. Nabi Muhammad saja, seorang nabi yang merupakan Abdulul Anbiya, nabi yang paling mulia saja, sampai akhir hidupnya itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Kan tertinggi, level tertinggi kan nabi dan para rasul itu. Nah kalau ada orang di zaman ini kemudian mengaku saya sudah hakikat, sekarang nggak sholat, wah ini berarti apa? Ini adalah kesesatan, penyimpangan, dan orangnya kufur, orangnya murtad, keluar daripada Islam. Jadi kita seperti itu. Saya kemarin sudah agak lama sempat membaca sebuah kitab. Seingat saya di Nihayatul Zain, sekarang saya tidak hafal secara redaksi persisnya. Di Nihayatul Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menjelaskan di bab sholat, di bab sholat itu kan kita fikih Pak, tapi ada sentuhan-sentuhan akidah, sentuhan-sentuhan masalah-masalah tasawuf. Silahkan dicek sendiri di Nihayatul Zain, di situ di bab sholat tuh di awal-awal menjelaskan kedudukan sholat itu beliau mengatakan kurang lebihnya adapun klaim sebagian orang yang katanya kalau sudah sampai tingkatan tertentu maka dia terlepas dari kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban syariat, seperti boleh meninggalkan sholat, seperti boleh berzina, seperti boleh minum khamr halal baginya, maka orang seperti itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sengaja saya nukilkan dari ulama Syafi'iyah yang sebagian pihak itu seakan-akan secara tidak langsung menuduh para ulama Syafi'iyah itu mentakrir akan keyakinan wahdatul wujud tadi, keyakinan yang salah tadi loh, keyakinan wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Jadi ngeten, maksudnya panjenengan itu misalnya ketemu ustadz, kiai, habib, nopo siapa sajalah, dai atau kelompok yang mengklaim dan mengajarkan 3 level ini dengan penjelasan yang salah, misalkan pun hakikat niku mboten salat mboten napa-napa misalnya. Nah ini ampun diikuti karena ini sudah bisa dipastikan ini sesat atau menyimpang dari jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Pak orang yang bisa lepas dari kewajiban syariat, tidak ada Pak. Mau dia wali, mau dia keturunan Nabi, tidak ada. Nabi saja itu tidak bisa Pak. Nabi Muhammad niku sampai akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat fardu walaupun sekali. Kok ada orang yang bisa boleh tidak sholat dalam klaim, kemudian diaku-akukan bahwasanya itu dia mencapai tingkatan yang hakikat melebihi Rasul dan para Nabi. Tidak mungkin. Itu sudah tidak mungkin. Jadi di sini jadi parameter niku bukan nama Pak. Istilah niku nggak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan niku napa? Hakikatul amr. Sakniki ngeten. Nek enten minuman keras, minuman beralkohol, kemudian dikasih nama minuman kesehatan. Kira-kira niku hukumnya haram napa jadi halal? Jadi napa Hah? Kok kayak ragu-ragu ngoten? Nek misalnya enten minuman keras, ciu lah wis gampang mumet mubeng mah. Ciu, enten ciu. Ning ciu niku dimasukkan botolnya ditulisi ngangge label minuman kesehatan. Apakah niku berubah menjadi halal atau tetap haram? Halal napa haram? Halal.
Haram. Haram. Mantep ngoten lho, kaya ora mantep. Jelas haram walaupun pun dilabeli minuman kesehatan. Anggur kuat. Sami mawon niku. Karena hakikatnya memang itu minuman keras. Istilah nama itu enggak akan mengubah satu hakikat. Al asma la tughayyiru al haqa'iq, kaidah ngoten. Nama istilah itu tidak akan merubah hakikat satu perkara. Tapi nek enten air putih, enten sirup marjan terus di botol niku ditulisi minuman keras, marjane niku sirup marjan niku dadi halal apa haram? Halal, tetap halal bisa. Sirup marjane dadi halal apa haram? Tetap halal walaupun dilebeli minuman keras. Maksudnya minuman keras ini dilebokke napa? Freezer dadi keras ya. Maksudnya ngoten, jadi nama niku mboten penting. Yang jadi ukuran apa? Hakikate. Nggih. Nek anggur merah, walaupun anggur merah kan bagus gitu. Namanya itu anggur merah kaya kan bagus niku. Halal apa haram? Hah? Halal apa haram? Haram, walaupun namanya bagus, anggur merah, aslinya itu minuman keras. Betul ya? Jadi ini kembali ke pembahasan kula masalah syariat tariqat makrifat atau napa? Syariat makrifat hakikat niku tinggal apa definisinya, apa maknanya, itu yang akan menentukan hukum. Jadi kita nggak perlu terlalu antipati, tapi juga jangan diterima secara mutlak.